Wah, banyak sekali. Wah, itu duit. Tiduran di situ pasti mimpinya indah. Kismanto sebesar 20%, terdakwa Zulkarnain 30%, dan untuk saudara Budi Aris Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Ini kata jaksa. Ngelihat ada truk terbengkalai, dilihat isinya ada, wah Indomie tuh, diambil-ambilin sama orang-orang lewat ini. Ini bocah ambil 4 biji. Maksudnya bang, nggak berkah bang. Perut lu meledak bang, ntar bang. Viral, kakek berusia 65 tahun di Ngawi minta tolong damkar untuk melepas paralon di alat vitalnya. Hai, selamat datang di video gue kali ini. Halo orang, halo calon jenazah, selamat malam, gimana kabar? Lihat ini dah, lucu banget. Lucu banget. Ditinggal udah pamitan pede ya, garuk-garuk pala. Anyway, gimana kabar? Semoga aman, lancar, terkendali. Musim lagi nggak jelas, jaga kesehatannya. Jangan ngelakuin yang aneh-aneh. Jangan judol. Karena kebetulan itu adalah bahasan kita awal-awal. Jadi gini, beberapa waktu lalu sempat keluar kasus TPPU yang berhasil disita sama Bareskrim Polri. Tindak pidana pencucian uang 530 miliar. Terus dikasih lihat nih bentukan duitnya. Terus kayak, wah, banyak sekali. Wah, itu duit. Tiduran di situ pasti mimpinya indah. Lu kalau misalkan pernah nonton Breaking Bad, ada scene dimana ada 2 orang tiduran di duit. Itu cita-cita semua orang gak sih? Tidur beralaskan 500 miliar, aduh. Enggak pegel bro. Meskipun duit keras ya, enggak pegel. Dan sebanyak itu duit semua ini. Lu ditampol pakai duit segitu, mati bro. Ketiban, coba lu ketiban duit segitu banyak, mati. Gitu. Unsur operandi yang dilakukan oleh kedua tersangka yaitu mendirikan, mengendalikan dan menggunakan perusahaan PT AST dan PT BTC. Ya intinya sedikit banyaknya penjelasan sederhana tentang bagaimana money laundry berlaku lah. Jadi kayak duitnya dipakai buat ngebikin sebuah perusahaan itu ngebikin pembukuan yang palsu seolah-olah laku atau gimana. Ternyata duitnya dari judul dan lain sebagainya gitu-gitu. Ketika konferensi pers ini dikasih tahu beberapa provinsi yang paling banyak pelaku judulnya. Nomor satunya adalah Jawa Barat. Respect. Well, sebenarnya make sense sih kenapa Jawa Barat ada di urutan pertama. Karena emang Jawa Barat tuh provinsi dengan jumlah populasi paling banyak gak sih? Iya, Jawa Barat tuh yang paling banyak dengan 50 juta jiwa. Jawa Timur nomor 2, Jawa Tengah nomor 3. Tapi setelah Jawa Barat, provinsi dengan transaksi judi online paling banyak itu Jakarta, Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Timur. Rata-rata di Pulau Jawa, ya memang. Tapi Jawa Barat nomor 1, jadi PR-nya ayo Bapak, siapa? Bapak Deddy Mulyadi, ayo yang judul-judul masukin ke barak. Judul bareng, nggak selesai perkaranya. Dan sebenarnya ya, kalau misalkan lu emang tinggal di Jawa Barat, si survei atau statistik ini sebenarnya emang bisa lu lihat langsung. Lu bisa loh ngelihat orang lagi bikin ketoprak, lagi bikin nasi goreng, HP-nya muter, spin gitu, bunyi-bunyi gitu. Ketemu, yakin gua di beberapa tempat. Gua keluar dari rumah sakit, di parkiran rumah sakit ada tukang parkir sama penjaganya. Lagi asik berdua tuh. Ya gitulah. Mantap Jawa Barat. Masalahnya ya, ketika orang rame-rame ngomongin judul, muncul sebuah artikel yang menyebutkan kalau Budi Ari
dialokasikan dapat jatah 50% dari situs judi online yang nggak diblokir. Gini. Jadi bapak kita ini yang sekarang menjadi menteri koperasi, tiba-tiba namanya terus-terusan diangkat ketika ada sidang dakwaan kasus judol Kominfo. Ini masih Kominfo ya, sekarang kan udah Komdigi. Bahwa kemudian terdakwa Zulkarnain Apriliantoni, terdakwa Adi Kismanto, dan terdakwa Muhrijan alias Agus kembali bertemu di kafe untuk membahas mengenai praktik penjagaan website perjudian online di Kominfo dengan tarif sebesar 8 juta per website, serta pembagian untuk terdakwa Adi Kismanto sebesar 20%, terdakwa Zulkarnain 30%, dan untuk saudara Budi Aris Setiadi sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga. Ini kata jaksa. Buat yang lupa beritanya kayak apa, jadi gini, sederhananya ya, ada website judul. Website judul ini kan harus diblokir sama Kominfo. Tapi ada main nih kayak, Kominfo, nih website judulnya ngomong ya kayak, Kominfo, tolong dong jangan diblokir. Nih gua kasih duit. Masing-masing website memberikan 8 juta rupiah. Ini ada listnya nih, 2024. Mei 2024 ada 3.900 website yang ngasih uang suap tersebut. Totalnya 48 miliar. Ini bulan Mei aja. Masalahnya ini dari Mei, Juni, Juli. Buset, Juni aja ada 2 gelombang. Agustus, September, Oktober. Total uang koordinasi yang dihimpun mencapai 171 miliar 319 juta. Ini yang ketahuan dan diselidikin. Gua nggak tahu itu detailnya lebih banyak atau lebih sedikit, tapi ini 171 miliar. Kalau dugaan penerimaan 50%, 171 bagi 2 aja bro, 80 sekian miliar bro. Itu setengah tahun. Duit kenceng tuh. Ide. Enak banget. 80 miliar. Kalau dibagi berapa nih? Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 80 miliar dibagi 6. Sebulan lu bisa dapet, aduh anjing nolnya banyak banget lagi, 13 miliar. Ya lu bisa hidup dengan tenang, aman, nyaman, terkendali, main golf bareng Kedi. Kalau malam party di Senopati, Dharma Wangsa segala macam tanpa perlu mikirin kehidupan, men. 13 miliar sebulan. Anjing, lu hidup di dunia pernah kepikiran gak bakal ngeliat 13 miliar itu? Coba. Kalau dugaannya benar. Ini kan masih kalimat yang dikeluarkan dari jaksa. Dan harusnya nantinya Doski akan dipanggil, dan Doski katanya sih siap untuk dipanggil kalau mau dijadikan saksi. Jadi kayak untuk sekarang jaksa minta dia datang sebagai saksi dulu. Dan Doski pernah ada artikel yang bilang kalau dia menampik tudingan tersebut. Dia bilang, enggak, saya nggak nerima, tapi kalau saya mau dipanggil mah saya siap gitu. 50% bor. Gelo kata aing mah teh. Ini pelaku utama yang cuma dapat 20%, 30%, 50%. Kalau benar, ini kan masih dugaan. Iya kan? Iya dong. Ini berapa nih? Uang judul 530 miliar. Oh, jadi kayak katakanlah gini deh. Website judulnya dapat 500 miliar. Mereka cuma ngebayar Kominfo 8 juta. Iya ya. Tolol juga berarti. Ih. Oh, atau mungkin gini, atau mungkin kayak masing-masing website itu, jadi kayak mungkin ada satu orang punya 100 website gitu mungkin. Jadi kan pada akhirnya banyak-banyak juga gitu. Kenapa kita mikirin itu? Jangan judul, jangan. Mati jelek bro, mati miskin bro, jangan. Udah mati miskin, jangan.
SafeNet sedih, ya Allah. Gue inget dah SafeNet tuh waktu itu sempat ada nge-tweet deh kalau nggak salah. Oh ini, login. Budi Ari, Juni 28, berarti ini 2024 kalau gue nggak salah. Satu pun postingan SafeNet kok nggak pernah bahas judol ya? Ya, tiba-tiba lempar-lemparan tuh. Ya. Cara berpikir yang aneh. Masalah bapak tersebut tuh dapat ini loh, dapat bintang Mahaputra Pratama yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Kalau misalkan dia ketahuan korupsi, ini bisa dicabut atau tidak? Karena memalukan. Bintang Mahaputra Pratama itu, tanda kehormatan tinggi, bro. Tegas, Presiden Prabowo akan berantas korupsi tanpa tebang pilih. Mari kita tunggu. Ya, lanjut. Oke. Oh, dan ini masih ngomongin perkara judul-judulan. Kemarin ada yang ngasih tahu kalau website Peduli Lindungi tiba-tiba berubah jadi website judol. Hah? Kenapa tuh? Kalau boleh tahu. Domainnya tuh ketika dibuka ngarah ke website lain, yang mana website lain itu judol. Jadi kayak ada terusan URL lah gitu. Jadi kayak katakanlah kalau kita ketik di URL twitter.com, itu kan kebukanya x.com karena udah berubah. Jadi kayak Twitternya dialihin ke x.com. Kemungkinan besar emang ada hacking yang terjadi. Mungkin. Jadi Peduli Lindunginya ditransfer ke si website judul ini. Nah, problemnya kita lagi bicara ini Peduli Lindungi. Kok bisa sesembarangan itu? Perkaranya sendiri langsung jadi omongan. Situs pedulilindungi.id yang dulu wajib diinstal semua warga saat pandemi dan menyimpan data nik vaksin hingga riwayat perjalanan, kini berubah jadi situs online. Negara gagal menjaga data warganya lagi. Entah sampai kapan. Dan ini jadi omongan yang panjang sekali. Tweet ini sudah dilihat 1 juta kali. Retweetnya udah lebih dari 10.000. Dan jadi concern tersendiri dong maksud gua. Ini Peduli Lindungi nih, bos. Kita pernah pakai ini untuk nge-scan di tempat-tempat tertentu, bos. Gitu-gitu kan. Baru kemudian setelah itu gue cari tahu lagi dan gue menemukan sedikit ketenangan lah. Ketenangannya datang sebenarnya nggak tenang-tenang amat, tapi kayak tetap kesel sih. Gini. Kementerian Kesehatan buka suara setelah dugaan peretasan situs website Peduli Lindungi yang dialihkan menjadi situs judol. Kepala Biro Komunikasi Informasi Kemenkes bilang kalau situs website pedulilindungi.id tidak lagi dikelola oleh Kemenkes sejak 2023 bulan Maret. Karena apa? Karena Peduli Lindungi itu kan berubah namanya, berubah menjadi Satu Sehat, yang mana aplikasinya juga berubah dan website Satu Sehat itu sendiri satusehat.kemenkes.go.id. Jadi harusnya data-data di dalam website Peduli Lindungi itu sudah dikirimkan ke satusehat.kemenkes.go.id harusnya. Website itu yang ini, Satu Sehat. Kenapa nih? Bagaimana Satu Sehat menjadi jawaban? Ini apa sih? Kok makin gue scroll makin panjang? Kok panjangnya? Kan gue scroll ke bawah, kenapa panjangnya ke samping? Ini gimana sih UI UX-nya? Emang begitu? Oh, iya. Ya gitu dah. Dan kalimatnya udah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kalau kita buka Peduli Lindungi.id masih ada dan nah kenapa nih masih ada nama lengkap dan nik? Padahal udah nggak dipegang Kemenkes. Sekarang siapa yang megang? Itu pun jadi pertanyaan gua. Kemudian ketemulah jawaban ini. Menurut dia, website pedulilindungi.id saat ini dikelola oleh Telkom Indonesia. Nah, kok bisa dikelola oleh Telkom Indonesia? Kebobolan? Kok bisa? Apa yang salah? Jadi kayak ini seolah-olah mau bilang nih, si Kemenkesnya mau bilang kayak, gue udah kagak ngurusin website itu. Jadi kalau misalkan kehack atau apa ya gue nggak tahu. Lu tanyalah sama Telkom, orang Telkom yang megang gitu. Yang mana ya banyak orang sebenarnya yang bilang kalau ini terkesan seperti cuci tangan, tapi kayak mungkin ini clarify dari mereka untuk bilang kalau ini bukan tanggung jawabnya mereka, jangan salahin mereka gitu mereka mikirnya. Tapi ya kocak aja. Ini adalah website yang domainnya diketahui banyak orang di Indonesia karena pernah menjadi tulang punggung
kesehatan Indonesia ketika zaman COVID, tapi tiba-tiba jadi website judol. Jadi gue nggak tahu apakah di dalam website ini masih ada data-data penting atau enggak. Karena artinya ketika kebobolan bisa aja kebobolan yang lain juga dong. Tapi tanggung jawabnya bukan di Kemenkes tapi di Telkom, yang mana menjadi problem lebih besar lagi karena Telkom kan erat kaitannya dengan internet, dengan website, dengan hal-hal kayak gini gitu. Mereka harusnya sudah hafal di luar kepala gimana kerja, gimana keamanan, tapi kebobolan. Nah, lu. Oke. Kita ke bahasan lain, judul mula. Jangan judul sekali lagi, kawan-kawan, jangan judul. Judul hanya akan membawa petaka. Nanti jelek, bro. Nanti jelek. Oke, lanjut. Mari kita bahas tentang perkara Depok. Kami cinta Depok. Bentar. Oke, jadi gini kawan-kawan. Di Depok itu lagi diadakan trial untuk yang namanya CFD. Buat yang nggak tahu CFD adalah Car Free Day, yang artinya ada sebuah waktu, biasanya di hari Minggu dari jam 6 sampai jam 10. Kalau di Bekasi sih gitu ya kalau nggak salah. Dimana di jalan itu tidak diperbolehkan ada kendaraan yang lewat. Jadi jalan itu bisa difungsikan sebagai tempat untuk orang berolahraga, tempat orang berjualan, berdagang-dagang ria, dan ya nikmatin environment lah gitu. Biasanya orang kalau CFD itu mereka akan naik motor, parkir di dekat tempat CFD-nya, kemudian jogging tipis-tipis, terus habis itu jalan, habis itu jajan, habis 50.000, kenyang pulang. Biasanya. Saya juga begitu soalnya. Nah, problemnya di sini adalah ini yang dari omongan kawan-kawan di internet ya. Satu, banyak yang bilang kalau Margonda bukanlah tempat yang tepat untuk dijadikan tempat CFD. Karena apa? Karena banyak pertokoan, banyak tempat-tempat yang penting, melewati rumah sakit juga. Inilah itulah segala macam, banyak perdebatan di sana. Tapi gua nggak akan lari ke sana. Tapi kita akan lari ke perkara di mana ada sebuah mobil yang ada orang CFD. Oh, ada bayi bahkan. Dia lewat. Nggak cuman mobil lewat, tapi kok ada dishub di sana. Dishub akhirnya diomel-omelin. Orang mengiranya ada orang masuk jalur CFD, yang mana tidak boleh, dikawal sama dishub. Wah, diprotes habis-habisan, bro. Tertib. Oh, dimaki-maki orang. Oh, ada bapak-bapak marah-marah sambil bawa bayi. Kenapa kayak gitu? Ya karena pasti diomelin. Nalar dan logika aja, bro. Ini adalah sebuah tempat yang namanya aja Car Free Day, hari bebas mobil. Nah, langsung ramai. Oh, ada bocah yang kayak pukul gitu gak sih? Oh gila, tetap ada ibu-ibu jogging sambil kayak apa nih? Keren. Oh, bapak-bapak yang pakai topi marah banget ini. Marah banget kelihatannya. Oh, kalau lu denger ya, ada teriakan-teriakan duit cair. Diarahkan kepada ya dishub-dishub yang dikiranya nerima duit karena mengawal mobil. Kenapa ada mobil dikawal? Tapi akhirnya sampai videonya selesai, mobilnya tetap jalan dan gak disuruh muter balik. Kayaknya sempat diberhentiin deh. Seinget gue sempat ada diberhentiin karena ada angle dari video lain yang ngasih lihat bener-bener semarah itu orang-orang. Dipukul pakai pon. Mobil terlihat dikawal dishub. Depok tuh gokil, bro. Gak masuk kaget gua. Keren banget ini tempat, bro. Lagi CFD tiba-tiba ada mobil. Oh, ada stikernya. Mantap. Kamu bisa cari di Google itu stiker. Tapi akhirnya diberhentiin. Pengendara turun dan diminta untuk menunggu jalan dibuka kembali. Gua nggak tahu pada akhirnya Doski beneran nunggu atau enggak ya.
kemarin sih waktu gua live ngebahas ini, ada orang yang kebetulan di TKP. Orang yang nonton gua ada yang kebetulan di TKP dan dia ngasih tahu kalau katanya ya, ini gue juga nggak tahu pasti, tapi dia bilang orang ini mau ke tempat ibadah gitu kalimatnya. Cuman kenapa lewat sini kan, itu yang jadi pertanyaan. Kemarin itu di mana ya? Nih posisinya kan sama nih di sini nih, lampu merah yang ini. Gue nggak tahu, mungkin dia salah jalan atau gimana. Mungkin dia tiba-tiba memaksa menerobos lurus dan mungkin dia nggak tahu ada CFD atau gimana, karena ini trial minggu ketiga kalau gue nggak salah. Tapi sangat berani ya. Lu kalau lihat ya, oh itu hampir diamuk masa men. Karena apa? Karena udah masalah, dilanjut terus. Oh ini ada di sub menjelaskan sudah melarang pengemudi. Oh, jadi bukan dikawal. Wah, tidak tahu. Tidak tahu. Oh, marah-marah banget orang. Yang memaksakan masuk menabrak. Nih, sedang diamankan. Kondusif bang, oh ya. Akhir. Wah, tetap maksa ya. Wah, pasti diamuk masa dong kalau begitu ceritanya mah. Tetap maju bre dia. Keren, keren. Coba tebak-tebakan, menurut lu di tengah-tengah orang ini ada yang teriak gak? Bakar gitu. Karena kalau gue lihat, awalnya gue pikir itu mobil mahal, ternyata itu mobil yang gak mahal-mahal banget. Itu mobilnya itu Daihatsu TAF. Ya oke lah 150-210 juta, tapi kayak ini mobil tahun lama men, tahun tua, 90-an, 97. Nggak, kenapa gue mempermasalahkan harga mobil? Takutnya ini pejabat gitu, kan dia dikawal anyway. Ternyata dikawalnya belum tentu. Ah kocak banget Depok ah. Udah di titik gak heran sama orang Depok. Gua gini, ada beberapa hal yang membuat gua ragu akan Indonesia Emas. Salah satunya adalah kelakuan ABG-ABG-nya. Karena apa? Karena ada sebuah video yang menunjukkan ABG tolol. Pertama, dia naik motor bertiga nggak pakai helm. Ya nggak tahu, mungkin banyak dari lo yang masih ya udahlah sama perkara ini. Tapi problemnya ada satu bocah turun pakai baju kuning yang belakang ketawa-tawa. Gue nggak tahu ini megang apa ya. Tapi kayak kemudian dia naruh bangku di tengah jalan. Kan tolol. Iya nggak sih? Nggak gua doang kan yang mikirin ini tolol. Ditaruh tengah jalan men. Dan asal lu tahu ya, penglihatan di malam hari itu sulit. Apalagi kalau yang pakai kacamata. Orang kalau pakai kacamata kena lampu tuh jadi kayak bintang-bintang gitu kelihatannya. Dan itu mengganggu penglihatan. Maksudnya view intinya nggak gitu jelas. Tiba-tiba di tengah jalan ada bangku segede-gede gaban dipalangin sama dia. Ada yang jatuh lah jadinya. Nabrak, jatuh. Itu udah attempted murder bro. Itu rencana pembunuhan itu kalau kayak gitu. Sembarangan aja bocah. Kejadian sendiri terjadi di Donorojo, Jepara, Jawa Tengah. Di dekat SMA 1 Donorojo. Hari Minggu malam sekitar pukul 8 malam. Pelakunya 3 bocah ABG nggak jelas yang entah baru pulang dari mana. Mungkin ini pancingan atau gimana, gue nggak tahu. Namun pada akhirnya Doski ditangkap. Ya iyalah. Bocah-bocah dongo. Gak jelas banget, kesel banget gue. Ditangkapnya sama Satreskrim Polres Jepara. Korban yang jatuh luka terus lagi ada diurus untuk perkara kerugian-kerugiannya, entah berobat, entah motor yang rusak. Dan ini bocah ya gini nih. Ternyata kelihatannya masih kecil aja nih. Tapi kelakuannya tuh disabetin pakai gesper sama bapaknya itu, yakin gua. 3 orang remaja di bawah umur. Dijadiin jeduk-jeduk sama Polres Jepara. Pernah nggak sih lu bikin kejahatan kemudian dijeduk-jedukin sama akun polisi? Bocah-bocah gak jelas ya. Dan mungkin karena di bawah umur ya jadi mukanya disensor.
Sabetin selang sama bapaknya di rumah, yakin gua. Percobaan pembunuhan anjir kayak gitu, gila kali. Kasusnya sendiri, kabar akhir yang gue dengar itu lagi proses penanganan lebih lanjut. Entah mereka disuruh jalan jongkok Jawa Bali apa gimana, nggak tahu, tapi lagi diurus. Dan harusnya dikasih hukuman yang setimpal. Suruh minta maaf sama yang jatuh. Jelas banget bocah. Terus ini. Jadi gini, untuk kawan-kawanku tiba-tiba muncul sebuah video. Videonya ngasih lihat ada seorang wanita 40 tahun, inisialnya VY, asal Sukoharjo yang ditetapkan sebagai tersangka karena kasus penipuan setelah mengelabui seorang pria 40 tahun juga dengan modus janji menikah. Gue nggak tahu ini sebutannya upaya penipuan atau gimana ya, tapi intinya mereka kenalan gitu. Jadi ada cowok sama cewek kenalan 2022. Kenalan deket pacaran. Terus mereka bilang mau menikah. Oke lah, kemudian cewek ini minta duit 50 juta sama pihak cowoknya dengan alasan buat sewa gedung. Kalimatnya sih nanti bakal diganti karena dia punya rumah di Jakarta, kayaknya mau dijual. Tapi resepsi yang dijanjikan, di hari H lagi. Resepsi di hari H itu nggak jadi. Coba lu bayangin men, di hari H men. Cowoknya udah pakai base cap, udah siap-siap, udah mungkin di kepalanya kayak, "Yeay, nikah, akhirnya tidak jomblo lagi, let's go," gitu. Tiba-tiba waktu datang ke gedung, loh kosong. Ditanya ini udah disewa apa belum? Belum, nggak ada nikahan hari ini. Waduh. Ditanyalah ke si ceweknya. Kata ceweknya, "Oh sorry, keluarga gue nggak bisa datang, jadi kita batalin aja nikahnya." Enak aja, 50 juta gue balik deh. Enak aja lu. Setelah dicari tahu ternyata duit 50 jutanya dipakai buat keperluan pribadi. Taibat ya. Problemnya gini, problemnya adalah gue nggak tahu apakah ini modus penipuan yang memang dari awal diniatkan penipuan atau emang awalnya pengen nikah tapi duitnya kepake, kita nggak tahu. Karena nih buat lu yang nggak paham ya, di beberapa sosial media kayak katakanlah di Facebook, di TikTok ada modus-modus kejahatan di mana modus kejahatannya adalah ada orang dari internet nih tiba-tiba ngajak kenalannya bener-bener yang intens banget, bener-bener kayak sampai ngedeketin dan seolah-olah ngasih harapan kalau bakal pacaran, bakal menikah dan sebagainya. Yang cowok biasanya ngaku punya kerjaan yang enak, duitnya banyak apa segala macem. Ada juga penipu-penipu cewek yang foto orang di internet dipakai sama dia nih buat pura-pura gitu, untuk kemudian diporotin, bilang mau nikah. Korbannya transfer sejumlah uang, tapi akhirnya tahu kalau itu penipuan. Jadi kayak penipuan berkedok cinta lah, bermodus cinta. Nyasarnya adalah menyasar orang-orang yang memang hopeless romantic hopeless, yang kayak masa depan gue gimana, gue belum punya pasangan, and so on. Jadi berhati-hatilah. Ya, karena duit nyarinya susah. Ekonomi lagi berat nih. Banyak bocah-bocah goblok judol nih masalahnya ya. Hati-hati. Kalau misalkan lu tiba-tiba kenal orang di internet terus kayak too good to be true, dia terlalu sempurna, tiba-tiba mau sama lu, red flag, hati-hati. Oke. Dan kita perlu ngebawain ini lagi nggak sih men? Masalahnya tolol lah, udah berkali-kali masih ada aja mental maling kayak goblok ah. Ada mobil truk kecelakaan ngebawa logistiknya tuh kayaknya Indomie ya, mie sekardus gitu loh. Yang mana mahal by the way. Indomie sekardus itu harganya sekarang kurang lebih 120-130-an. Mobilnya kecelakaan, tiba-tiba banyak orang datang hadir buat ngambilin
kardus Indominya kan anjing ya. Ini ada yang marah-marah loh. Gua nggak tahu yang marah-marah ini yang punya truknya, supir yang ngebawa truknya atau orang di sekitar, tapi kayak mereka nggak peduli, men. Mereka merasa itu punya mereka. Tuh. Tendang sekali kamu. Kamu kasih malu kalau kamu ini. Banyak kamu nih. Maling kalau kamu nih. Setan kamu. Itu namanya udah penjarahan. Kalau misalkan supir truknya ngebikin laporan ke polisian, harusnya bisa diusut. Karena itu udah dijarah, men. Kejadiannya sendiri terjadi di Jalintim, Palembang Betung, tepatnya di Desa Sukamulya, Banyuasin, Sumatera Selatan. Kejadiannya hari Minggu tanggal 18 Mei 2025. Oh, problemnya gini, men. Jadi kayaknya yang ngerekam tuh bukan supirnya. Truk bermuatan mie instan terperosok. Kecelakaan tunggal di pinggir jalan, supirnya kabur, meninggalkan truk tanpa pengawasan. Tiba-tiba warga sekitar, mungkin warga yang lewat atau apa, ngelihat ada truk terbengkalai, dilihat isinya ada, wah Indomie tuh, diambil-ambilin sama orang-orang lewat ini. Ini bocah ambil 4 biji, bangsat emang. Nggak berkah, bang. Perut lu meledak, bang, ntar, bang. Ya Allah, Tuhan. Kasat Lantas Polres Banyuasin membenarkan kejadian tersebut dan diketahui kalau perusahaan pemilik barang tidak mengetahui adanya kecelakaan ini. Polisi meminta perusahaan untuk melapor ke Polsek Betung untuk proses hukum lebih lanjut. Ini muka-mukanya kelihatan kok. Maling 1, nih maling 2, 3. Maling. Kalau misalkan lu susah, terus kelakuan lu adalah kayak gini, kayaknya lu nggak bakal dikasih kaya deh. Maksudnya ketika lu susah aja kelakuan lu kayak gini, gimana kaya gitu kan? Selama orang-orang ini masih ada, lu jauh-jauh sama pikiran Indonesia emas itu. Kalau cara terbaik untuk mewujudkan Indonesia emas adalah bawa mereka ke sebuah pulau, gitu. Yang ngerekam anggota ya, BTW. Makanya mungkin karena itu mereka takut. Tapi setakut-takutnya mereka tetap dibawa. Emang gak jelas dah. Loh, tapi bisa ditangkap aja gak sih orang-orang ini? Kita, gue pengen nanya serius. Ketika kejadian ini terjadi, terus ada polisi yang lagi berusaha menyisir lokasi, tiba-tiba menemukan penjarahan itu kan penjarahan kan? Orang-orang yang ngambil ini bisa diambil-ambilin gitu nggak, kayak sini lu gitu, terus ikat, terus proses hukum bisa nggak tahu gak ya? Oke, lanjut. Viral. Kakek berusia 65 tahun di Ngawi minta tolong damkar untuk melepas paralon di alat vitalnya. Menimbulkan beberapa pertanyaan di kepala. Pertama, Bapak 65 tahun iseng banget apa gimana, Pak? Maksudnya lagi sepi, hari itu lagi kosong apa gimana? Well, mungkin karena udah cukup berumur, jadi kayak mau ngapain lagi kehidupan, kosong nih gitu. Tiba-tiba terbesit pemikiran di kepala, set gitu. Kedua, kenapa harus paralon? Ketiga, paralonnya yang berapa inci, Pak? Pengen tahu, nggak, penasaran aja gini maksudnya. Kalau yang 3/4 kan mungkin ya oke lah gitu. Kalau yang cuman setengah, 1/4, ada nggak sih 1/4 inch? Dari Bapak Suroso sendiri. Beliaunya mengalami sakit di kemaluannya dikarenakan di kemaluannya itu dipasang pipa paralon. Intinya Pak Saroso itu ingin menghambat hasratnya ya
punya Oh. inisiatif kalau dipasang di kemaluannya dengan paralon ukuran 3/4 ini, hasratnya itu bisa berhenti gitu. Tar dulu. Paralon 3/4. Buat kawan-kawan yang tidak tahu, paralon 3/4 besarnya semana. Segini. Jari tengah. Enggak, maksud panik banget gue. Aduh, gue kira gak bisa keluar. Enggak, bukannya gue pengen tahu ukuran titiknya berapa, bukan. Tapi gue cuma pengen tahu bayangannya aja. Sejempol gue nggak tahu jempol lu sama gue sama atau enggak, tapi sejempol masuk lah. Loh. Pukul 4 dini hari ya, itu beliaunya datang ke Damkar dan minta untuk pelepasan pipa paralon yang ada di kemaluannya. Datang ke kantor Damkar itu atas inisiatif dari Bapak Suroso sendiri. Berdasarkan pengakuan kakek tersebut, paralon dengan panjang kurang lebih 3 cm itu sengaja dia masukkan ke Malaysia 2 hari sebelum dia datang ke kantor Damkar. Akibatnya kakek ini merasakan sakit akibat kemaluan yang bengkak dan sulit buang air kecil. Berarti 2 hari itu bapaknya tidur dengan kondisi ini 3 cm. 3 cm itu semana sih? 3 cm itu Loh, 3 cm itu kecil loh, men. Panjangnya 3 cm. Loh, 3 cm paling enggak cuman segini. Ya Allah. Jadi dengan melibatkan petugas medis, pelapor kami bawa ke rumah sakit untuk proses lebih lanjut. Proses melepas paralon dari kakek itu nggak mudah. Tim damkar bersama tim medis butuh waktu hingga kurang lebih 1 jam sampai akhirnya cincin paralon itu terlepas. Penyebutannya udah cincin, berarti kayak cuman segitu doang kan. Membutuhkan waktu hampir 1 jam. Ada kakek-kakek dengan tititnya diliatin sama damkar dan pihak rumah sakit. Alasannya agar ia tidak berhalusinasi terkait kebutuhan biologisnya. Sebuah berita yang cukup oke untuk menutup video kali ini. Terima kasih banyak kawan-kawan yang sudah hadir dan menemani kerendeman serta kekocakan pada hari ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan pikiran yang positif agar tidak tiba-tiba kepikiran, wah paralon masuk titit gimana ya? Itu dia. Terima kasih sudah menyaksikan kawan-kawan. Jangan lupa di like dulu sebelum cabut. Jangan lupa di komen dulu. Habis itu di subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasi untuk mendapatkan update. Karena bentar lagi ada video naik. Dan videonya akan menyebalkan sekali. Anyway, nama gue Andri, sekian dan jadi gue tuh punya hidroponik gitu, men. Sekarang sih lagi enggak ya, karena lagi males gitu ngurusinnya. Cuman masalahnya ketika nanti gue mau mulai hidroponik lagi, cara gue memandang paralon berbeda. Gue jadi membayangkan ada titit kakek-kakek di sini.